Halo, perkenalkan saya Alita Nur Jikri dengan NIM 2201030008. Di sini saya akan mempersembahkan tentang biografi Muhammad Yamin. Muhammad Yamin atau dengan nama lengkapnya Muhammad Yamin. Agamanya Islam, tempat lahirnya di Sawalunto, Sumatera Barat. Dan tanggal lahirnya Senin 24 Agustus 1903. Dan di sini Muhammad Yamin dilahirkan di Talawe, Sawalunto pada 24 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Utsman Baginda Khatib dan Siti Hadijah yang masing-masing berasal dari Sawalunto dan Padang Panjang. Muhammad Yamin 24 Agustus 1903 sampai dengan 17 Oktober 1962 adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri, yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Saudara-saudara Yamin antara lain adalah Muhammad Yaman, seorang pendidikan di Jamaluddin Adinegoro, seorang wartawan terkemuka, dan Ramana Usman, pelopor korpos diplomatik Indonesia. Selain itu, sepupunya Muhammad Amir juga merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yamin mendapat pendidikan dasarnya di Hollands Inlandese School atau dengan singkatan HIS Palembang, kemudian melanjutkannya ke Algemene Middeleeuwen School atau dengan singkatan AMS di Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mempelajari sejarah perbukala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kai. Namun, setelah tamat niat untuk melanjutkan pendidikan di Leiden atau Belanda harus diurungkan karena ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Batavia Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan berhasil memperoleh gelar Master in the Rechten Sarjana Hukum pada tahun 1932. Perjalanan Muhammad Yamin memulai karir sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an. Semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan, karya-karya pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dan jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal kebangsaan Belanda pada tahun 1920. Karya-karya terawalnya masih terkait kepada bentuk-bentuk bahasa Melayu klasik. Pada tahun 1922, Yamin muncul untuk pertama kali sebagai penyair dan puisinya Tanah Air, yang dimaksud tanah air yaitu Minangkabau di Sumatera. Tanah Air merupakan himbauan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan. Dan di sini ada foto Muhammad Yamin pada tahun 1903 sampai dengan 1962. Dan himbauannya Yamin yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada 28 Oktober 1928. Karya ini sangat penting dari segi sejarah karena pada waktu itulah Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal dramanya Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa muncul juga pada tahun yang sama. Dalam puisinya yang banyak menggunakan bentuk kata yang dipinjam literatur Belanda, walaupun ia melakukan banyak eksperimen bahasa dalam puisi-puisinya, ia masih lebih menepati norma-norma klasik bahasa Melayu. Dan di sini ada politik
pada tahun 1932, Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1945. Pada tahun 1932, Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1945. Pada tahun yang sama, Yamin tercatat sebagai anggota Partindo. Dan selanjutnya, Garindo berharap melakukan kerjasama di Belanda yang akan membentuk badan legislatif tersendiri di wilayah jajahannya. Organisasi pada tahun 1939 karena melanggar peraturan, termasuk berkampanye melawan calon Garindo lainnya dalam pemilihan Dewan Kota Batavia. Ia kemudian mendirikan Partai Persatuan Indonesia Parpindo dari tahun 1938 atau 1939. Dan semasa pendudukan Jepang 1945 sampai dengan Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat Putera, sebuah organisasi nasional yang disokong dan pemerintah Jepang. Dan pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timur Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Dan Yamin adalah anggota Panitia 9 yang bertugas mulai merancang Undang-Undang Dasar. Panitia ini menghasilkan pembukaan yang memuat insertasi pidato Soekarno 1 Juni. Yamin yang banyak bekerja dalam menghasilkan rancangan ini menyebutnya Piagam Jakarta. Dan mulai 10 Juli, sebuah komite yang terdiri dari 19 anggota dengan Supomo memainkan peran utama menghasilkan rancangan konstitusi selama 3 hari. Dan di sini ada foto Yamin dan Sunario Sastrawudoyo dalam berunding status Nugini Belanda di Den Haag pada tahun 1950. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno mempromosikan kemerdekaan Indonesia, dan keesokan harinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dengan disebut PPKI bertemu dan menugaskan Komisi 7 Soekarno, Muhammad Yamin, Hatta, Supomo, Soebarjo, Otto Iskandar Nita, Yamin, dan Wongsonegoro untuk menghasilkan versi final Undang-Undang Dasar. Setelah kemerdekaan jabatan-jabatan yang pernah dipangku Yamin, antara lain anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman 1955, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan 1953 sampai dengan 1955, Ketua Dewan Perancangan Nasional dibantu 3 wilayah ketua, yaitu Ukar Bartukusuma, Soekardi, dan Sakarima melalui Undang-Undang Nomor 80. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Yamin membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses pengadilan, tanpa gerasi dan resmi. Ia mengeluarkan 950 orang tahanan yang dicap komunis atau sosialisasi atas kebijakannya itu. Ia dikritik oleh banyak anggota DPR, namun Yamin berani bertanggung jawab atas tindakannya. Kepribadian Muhammad Yamin. Meskipun Yamin cerdas, dia memiliki reputasi melebihkan pencapaian sendiri dan sukanya berargumentasi. Pada periode 1955 hingga 1900, Yamin mengaku memimpin pemugaran Candi Borobudur. Sebuah plakat yang dia pesan dipasang di candi mengklaim
Dia memainkan peran kunci. Telah dihapus begitu Yamin tidak lagi menjadi Menteri Kebudayaan. Wakil Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta, menyebutnya Yamin seorang yang licik. Keluarga Muhammad Yamin. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra dengan nama Dang Rahadian Sinayangsih Yamin. Wafat Muhammad Yamin pada tanggal 17 Oktober di Jakarta pada tahun 1962. Sebagai pencetus ide-ide penting, Yamin mendominasi sejarah politik. Ide-idenya berkontribusi pada kebangkitan politik dan gelora kebanggaan nasional di Indonesia. Dan di sini ada gambar makam Muhammad Yamin di Talawi. Dan karir Muhammad Yamin itu sangat banyak. Yang pertama ada Ketua Jong Sumatera Bon dengan tahun 1926 sampai dengan 1928. Dan ada juga anggota Partai Indonesia di tahun 1931. Yang ketiga, pendiri Partai Gerakan Rakyat Indonesia. Ada anggota BPUPKI, anggota Panitia 9, dan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau dengan KNIP. Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan, Menteri Penerangan, atau Ketua Dewan Perancangan Nasional 1962. Dan di sini ada juga Ketua Dewan Pengawasan IKBN antara tahun 1961 sampai dengan 1962. Yang penghargaan yang diperoleh oleh Muhammad Yamin adalah gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1973 sesuai dengan SK Presiden. Bintang Mahaputra RI, tanda penghargaan dari Korps Polisi Militer sebagai pencipta, Lambang Gajah Mada, dan Panca Drama Korps. Tanda penghargaan Panglima Kostrat atas jasanya menciptakan Petaka Komando Strategi Angkatan Darat. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.